Yo minasan, dalam bahasan video kali ini gue bakalan membahas tentang 10 rekomendasi anime yang memang tayang di tahun 90-an. Kira-kira apa aja animenya dan memang bernostalgia banget. Mengingat animenya banyak yang legend juga dan memang masih layak untuk ditonton di tahun ini. Langsung aja guys, kita ke listnya. Check it out. Sepuluh, Web Diver, anime mecha pertama yang memang Mimin tonton. Meskipun dari grafis sih memang old, but god kalau menurut Mimin dari segi ceritanya. Tayang perdana dulu di salah satu stasiun televisi Indonesia, kalau nggak salah tuh jam tayangnya sekitar jam 5 sore. Memang sambil menemani buka puasa juga, dan itu ingat banget momen-momennya. Tentunya kalian anak 90-an juga mungkin merasakan hal yang sama dengan Mimin. Menceritakan tentang tahun 2100 yang dunianya ini diikat oleh jaringan komputer atau networking. Anak-anak di dunia tersebut sering berselancar ke dunia komputer. Hingga suatu hari datang suatu virus yang muncul dan memang mengganggu dunia tersebut. Padahal di dunia ini sudah ada web knights untuk melindungi anak-anak. Sayangnya hampir semua web knight memang terkena virus dan menjadi jahat. Untungnya ada satu web knight yang memang baik dan tidak terinfeksi yang bernama Gladion. Denny selamat dan berusaha untuk menemukan seorang anak yang bisa mengemudikan serta mengendalikan dirinya. Anime ini berjumlah 52 episode dan sudah komplit. Jadi silahkan kalian mulai untuk menonton animenya. Khususnya penggemar anime mecha, tentunya kalian bakalan suka banget dengan Web Diver ini, mengingat ini adalah anime pelopor di bidang mecha. Sembilan, Gundam Wing, salah satu franchise atau bisa dibilang anime Gundam pertama yang tayang di stasiun televisi Indonesia. Mimin ingat banget nih, kalau anime ini memang harus pagi-pagi banget untuk nontonnya, sekitar jam 5 pagi, dan memang itu pagi banget. Animenya sendiri memang sudah tayang sejak tahun 1995, jadi buat kalian yang ingin bernostalgia, tentunya cocok banget. Apalagi genrenya mecha, dan memang harus banget untuk nonton anime ini. Menceritakan tentang para ilmuwan yang berusaha membalaskan dendam kepada organisasi militer. Operasi tersebut melibatkan 5 orang remaja yang memang berbakat dan bertalenta. Nah, kemudian 5 orang itu memang dilatih oleh para ilmuwan dan mereka berlima ini dikirim ke bumi dengan menggunakan mobile suit atau kita bisa bilang juga sebagai Gundam. Kelima orang tersebut memiliki kepribadian yang berbeda-beda dan itu menjadikan anime ini unik karena memang setiap karakternya ini beda lagi karakternya gitu guys. Anime ini akan semakin menarik apabila kalian suka dengan pertarungan antar mecha atau antar Gundam. Jumlah episodenya ini mencakup 49 episode dan belum termasuk OVA-nya ataupun movie-nya. Jadi itu memang panjang banget sih. 8. Yu Yu Hakusho, dulunya tayang di televisi Indonesia sekitar jam 5 sore. Mungkin inilah anime pertama dengan konsep dunia isekai. Total episodenya ini cukup banyak dan memang cukup puas untuk nontoninnya. Sebanyak 112 episode, menceritakan tentang Urameshi Yusuke yang mengalami kecelakaan. Anehnya jiwanya ini tidak langsung lari ke akhirat dan tidak bisa tenang. Dan memang Yusuke ini memiliki kepribadian yang buruk, bahkan dunia roh terkejut ketika mengetahui Yusuke memang mau mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang lain. Yusuke kemudian mendapatkan kesempatan untuk hidup kembali, tetapi dia ini harus bekerja menjadi detektif roh. Sejak saat itulah, Yusuke harus melewati berbagai pertarungan melawan roh-roh jahat. 7. Slam Dunk,
anime basket legendaris yang memang terbaik di masanya. Bahkan bisa dibilang sampai saat ini adalah anime sport terbaik sepanjang masa. Komedinya ini memang dapat banget. Bahkan kalau kalian nontonin di tahun 2020 ini ya, kalian nih bakalan dijamin pasti ngakak dengan komedi yang ada pada anime ini. Unsur sport dan kerja kerasnya pun memang tidak luput disuguhkan pada animenya. Bagaimana bisa seorang berandalan akhirnya jadi menekuni olahraga basket, bahkan bermain sebagai pro player? Memang luar biasa juga gitu guys. Sayangnya anime Slam Dunk ini tamat di episode ke-101 yang memang gak tamat dan mengganjal di endingnya ini. Dan kalian bisa lanjut untuk membaca manganya, menceritakan tentang Sakuragi Hanamichi, seorang anak berandalan yang sering membuat onar di sekolahnya. Kemudian dia ini bertemu dengan Haruko, seorang gadis idaman yang menganjurkan Hanamichi untuk bermain basket. Pada saat itulah, Sakuragi memutuskan untuk bergabung ke dalam tim basket Shohoku dan membuktikan dirinya pantas untuk bersama Haruko. Ada anime penerusnya ya, dan judulnya Ahiru no Sora. Jadi ini secara konsep memang sama banget. Dan mereka ini kan dari berandalan, terus jadi pemain pro basket juga. Wah luar biasa sih. Sayangnya untuk minggu ini libur. Dan Mimin gak akan bahas per episodenya, udah di review juga gitu ya. 6. Yu-Gi-Oh! Siapa yang tidak kenal dengan anime ini? Bisa dibilang anime Yu-Gi-Oh! Ini menjadi pelopor permainan kartu monster yang memang beragam banget kartunya, khususnya di beragam kartu monster. Menceritakan tentang seorang anak yang bernama Yugi. Dia ini adalah seseorang yang memang lemah dan memang maniak dalam bermain game. Sampai suatu hari, Yugi ini berhasil menyusun Millennium Puzzle dan hal tak terduga terjadi. Dirinya menjadi ada dua versi, yang satunya versi dewasanya dan yang satunya lagi adalah diri yang sebenarnya di masa sekarang. Dengan kemampuan Millennium Puzzle, Yugi bisa berubah menjadi kedua orang tersebut. Animenya sendiri sudah tayang sejak tahun 1998 dengan jumlah episode sebanyak 27. Bisa jadi anime ini adalah anime pertama yang digarap oleh studio Toei Animation, guys. 5. Whistle. Pernah tayang di stasiun televisi Indonesia dan tamat juga ya. Bagi kalian yang mencari referensi anime sepak bola seperti Kapten Tsubasa, ini adalah anime yang pas dan cocok banget untuk kalian tonton. Menceritakan tentang seorang anak yang bernama Sho. Saat ini dirinya menjadi asisten sepak bola dan dia ini tidak pernah bermain bola lagi karena dirinya ini sudah sadar telah mencelakai temannya dan temannya ini jadi nggak bisa bermain bola lagi. Akhirnya Sho termotivasi kembali untuk bermain sepak bola karena seseorang. Apakah dirinya ini akan menjadi pesepak bola yang handal atau tidak? Patut kita nantikan gitu guys. Animenya sendiri sudah tayang di tahun 2002 dengan berjumlah sebanyak 39 episode. Ya, kalian yang ingin bernostalgia dengan animenya bisa banget karena animenya ini sudah tamat dan gak gantung gitu guys. 4. Revmaster. Anime action memukau yang pertama kali tayang di stasiun televisi Indonesia. Meskipun di akhir animenya, gantung banget. Kalau kalian tahu dengan Fairy Tail, tentunya anime ini memang menjadi inspirasi. Bahkan dari beberapa karakternya pun memang ada yang sama. Ya mau gimana lagi, memang pengarangnya juga memang sama, yaitu Hiromashima. Jadi kalau dari segi storyline ini memang terasa mirip banget dengan Fairy Tail. Kalau mau dibilang bagusan mana nih antara Fairy Tail sama Revmaster? Tentunya kalau menurut Mimin sih bagusan yang Revmaster, karena memang fresh dan sang karakternya ini memakai pedang. Nah, uniknya ini, pedangnya dapat berubah bentuk sesuai dengan emblem yang ada. Menceritakan tentang seorang anak yang bernama Haru, dia ini memegang pedang
dan dijuluki juga sebagai Rev Master. Haru ini mampu menggunakan kekuatan tersebut dan dimasukkan ke dalam pedangnya. Akhirnya dia ini memutuskan untuk melakukan perjalanan sambil mencari Repstone yang tersisa. Animenya sendiri sudah tayang sejak tahun 2001 dan berjumlah 52 episode gitu guys. 3. Rurouni Kenshin atau Samurai X, anime yang bertemakan samurai dan sering ditayangkan di televisi Indonesia. Hingga stasiun televisinya ini sampai 3 untuk menayangkan anime ini. Memang termasuk legend juga karena tahun rilisnya ini memang udah lama banget. Sejauh ini kalau kita membicarakan tentang anime samurai yang bagus, tentunya anime Samurai X ini memang masih jadi yang terbaik di antara anime samurai lainnya. Mungkin ada ya salah satu anime yang memang temanya ini samurai, yaitu Kimetsu no Yaiba. Tapi kan itu membasmi iblis gitu guys, jadi beda cerita. Menceritakan tentang Kenshin yang dulunya ini hidup sebagai Batosai. Dia ini ditakuti sebagai pembasmi manusia tanpa ampun. Sudah memasuki era yang damai saat itu. Tetapi nama Batosai ini memang masih ditakuti hingga era sekarang. Kenshin akhirnya berhenti menjadi Batosai dan bersumpah untuk melindungi yang lemah. Namun tiba suatu hari ketika musuh abadinya bertemu dan muncul, dan Kenshin harus berhadapan dan melawannya pada saat itu juga. Buat kalian yang masih bingung tentang bagaimana cara nontonnya, silahkan kalian tonton dan lihat tanggal rilisnya di My Anime List. Nah, di situ ada informasinya ya, berdasarkan tahun rilisnya. Karena cerita Kenshin sebelum menjadi Batosai ini dan samurai ini memang ada di OVA-nya. Dari mana Kenshin berasal dan bagaimana masa kecilnya hingga menjadi Batosai memang ada di OVA terbarunya. Yang lama bukan terbaru guys, karena udah lama juga. Dua, Hikaru no Go. Meskipun bertemakan catur Jepang atau biasa kita sebut juga dengan Igo, anime ini berhasil menarik penontonnya untuk menantikan apa yang terjadi dan bagaimana kelanjutan di setiap episodenya. Tayang pada awal tahun 2000-an dan memang rame banget. Bahkan ratingnya sampai saat ini menyentuh angka 8, memang luar biasa ya. Kalau kita membicarakan tentang anime jadul, tentunya segi storyline ini memang sangat fresh gitu guys. Untuk jumlah episodenya memang cukup banyak dan cukup puas nontoninnya. Sebanyak 75 episode, wah gila nggak tuh. Menceritakan tentang Hikaru yang menemukan papan catur. Hingga suatu saat dirinya ini pingsan dan tak sadarkan diri. Akhirnya Hikaru bertemu dengan roh tersebut dan nama rohnya ini adalah Sai. Nah, si Sai ini adalah pemain catur yang luar biasa hebat, atau bisa dikatakan pro player. Meskipun pada awalnya Hikaru tidak tertarik dengan permainan catur, dirinya tetap dibimbing oleh roh tersebut. Hingga suatu hari hasrat untuk bermain caturnya ini muncul, dan dia ini sangat suka ternyata dengan Igo itu. Pertama, Shaman King, salah satu anime supranatural yang memang terbaik dan ini akan dibuatkan remake-nya atau yang barunya di tahun 2021. Wah, gila sih, hype banget untuk nonton anime ini. Secara gitu kan, ini adalah versi remake-nya atau versi terbarunya. Kalau kalian gak tahu, Hunter x Hunter ini dulunya legend, dan ketika dibuat versi remake-nya, ya makin legend lagi gitu ya. Anime ini pertama kali tayang di tahun 2001 dengan total episode sebanyak 64. Menceritakan tentang Yoh yang bisa berinteraksi dengan roh. Tidak hanya itu, Yoh juga bisa menggunakan kekuatan yang dimiliki roh tersebut. Dia ini memikul tugas berat karena dirinya ini dilahirkan di keluarga Shaman. Yoh memikul tugas berat untuk mengikuti turnamen Shaman Fight yang diselenggarakan sebagai 500 tahun sekali atau diselenggarakannya ini setiap 500 tahun sekali, dan dia harus menghadapi takdir tersebut.
dapatkah Yoh memenangkan turnamen tersebut dan mendapatkan gelar Shaman King? Kita tunggu saja versi remake-nya. Atau kalau kalian yang gak sabar bagaimana versi lamanya, silahkan kalian tonton ya. Jika kita membicarakan anime zaman dulu, atau yang tua atau yang old, memang banyak banget secara episodenya, dan puas banget. Entah kenapa semakin kesini, ya makin dikit aja ya. Bahkan anime musiman saat ini hanya 12 episode. Dan paling banyak tuh ya 24 episode. Itu pun masih di split cover atau masih bisa ditayangkan di musim berikutnya. Aduh, jadi makin penasaran aja gitu ya. Kalau kalian tahu alasannya kenapa, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Mimin juga udah mikir tapi masih belum ketemu alasannya sampai sekarang. So silahkan bagi kalian yang tahu, tulis di kolom komentar dan seperti biasa, mari kita berdiskusi gitu guys. Sekian bahasan video kali ini tentang 10 rekomendasi anime yang memang tayang di tahun 90-an. Apa aja anime yang kalian favoritkan di tahun 90-an? Mengingat banyak anime bagus dan kita dibawa bernostalgia lagi gitu ya di tahun 90-an ini. Silahkan kalian tulis juga di kolom komentar. Kalau kalian ada masukan ataupun saran buat next video selanjutnya, tulis juga di kolom komentar gitu guys. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin maju lagi dan tentunya makin berkembang lagi karena anime bukan kartun. Goodbye guys.